Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Setiap kali mau rekaman disetting Oh ulang, iya, setting kita ulang. bawa. Itu perlu waktu. Heeh. Kita rekaman begitu dibongkar, nanti pasang lagi begitu. Itu Takes time, Dok. text time. Satu, kedua kita nggak bisa tahu nih sebenarnya kita mesti bikin yang berapa banyak, berapa lama. Coba-coba seperempat jam, setengah jam sampai akhirnya kita dapetin pokoknya fix 1 jam orang masih mau dengerin gitu ya. Kalau nih orang ngerokok, kan dibakar. Yang dibakar yang utamanya deh, yang utamanya isinya yang paling utamanya itu adalah tembakau kan. Di Bagian tembakau, depannya sampai ke di filter. tembakau tapi dia kan dikasih macam-macam, dikasih saus lah apalah segala macam kan, ada rasanya kan. Disedot masuk ke dalam paru kan. Pernapasan hidung, mulut ya, masuk ke dalam paru, dari paru masuk ke darah, masuk ke otak. Nah di otak itu dia ada reseptornya, Franky, di dalam otak dia nempel di situ. Dan setelah nempel apa efeknya ke otak? Itu dia sebenarnya rahasianya di situ. Di otak itu menyebabkan keluarnya neurotransmitter namanya dopamin. Dan buat kita X Undercover ada yang bagus juga, Dok. Akhirnya nyampe juga nih, Dok. Nyampe ini nggak sadar juga. Ternyata ini nyampe di sini, Dok. Nih Dokter Jaya, biar Dokter Jaya yang buka deh, Dok. Recognize your Ya, itu apa bahasa susah tuh, Dok. Seperti saya bilang, saya kalau bahasa Inggris cuma bisanya kalau pas lagi lancarnya, kalau pas lagi marah doang. Itu kalau di tempat-tempat lain juga saya lihatnya suka pada ada. Saya pikir mereka bikin sendiri. Ternyata itu dapat gratisan, Dok. Ini kalau kita bacanya apa tuh, Dok? Sorry. Ketahuan umur nih, Dok, kalau kayak gini, Dok. Presented to X Undercover for passing 100,000 subscribers. Ya, jadi kita sudah melewati 100.000 subscriber. Ya. Jadi ini ya kita terimanya fisiknya nih belum lama sih memang, Dok. Baru berapa hari ini. Tapi saya mau ngajak ngobrol sama Dokter Jaya. Kan tiap hari waktu kita mau bikin X Undercover tuh, penamaan X Undercover kan Dokter Jaya punya ide tuh. Dikasih pakai X gitu, Dok. Kalau saya X yang paling gampang saya sering pakai cuma satu, Dok. Tulisan saya jelek, Dok. Bukan triple X. Enggak. Tip X. Tulisan saya jelek dan seringkali saya tip X dulu. Gitu. Nih kemarin kata admin katanya saudara Nathanael suruh pajang katanya. Ini kita kasih lihat aja deh, nggak dipajang. Nanti kita akan simpen lagi karena belum tahu juga mau digantung atau di mana nih. Kenapa, Dok, pakai X, ada X Undercover? Jadi begini, mungkin buat teman-teman yang pertama kali sebenarnya kita nggak sengaja. Franky sama saya ini satu alma mater, tapi kita beda tingkat ya. Iya, beda tingkat juga. Saya mah apalah gitu, Dok. Saya di kedokteran, Franky di matematik. Iya. Gak pernah ketemu. Waktu kuliah gak pernah ketemu. Iya, beda. Gak pernah sengaja, gak pernah ngobrol juga. Iya. Karena satu dan lain hal ketemu. Ngobrol. Waktu ngobrol, saya itu ngobrol-ngobrol, Franky bilang, Dokter Jaya ceritanya bagus-bagus. Yuk bikin podcast. Saya bilang, podcast? Saya gak ngerti. Gue juga gak ngerti katanya. Sama-sama gila deh gitu. Saya gak ngerti. Kayaknya mungkin bagus kali kita cerita-cerita supaya juga ngasih cerita yang barangkali bisa edukasi masyarakat gitu loh. Terus saya didorong sama istri saya, dia bilang, kamu
jadi dosen. Saya tuh berapa kali ya sebagai dosen di kedokteran tuh saya selalu cerita kalau sama mahasiswa saya nggak pernah ngajar. Ngajarnya berupa cerita ada kasus begini-begini menurut kamu gimana? Mereka gini-gini baru saya masukin ilmunya. Nah ternyata mahasiswa tuh senang dengan cara seperti itu karena itu sesuatu yang lebih hidup. Jadi yang saya omongin bukan pengetahuan tapi juga pengalaman kasus. Jadi seringkali mahasiswa kan disuruh menilai dosennya. Saya dapat berapa kali tuh dapat pujian dari mahasiswa sehingga saya berapa kali dapat plakat dari dekan FKUI sebagai dosen yang paling menarik kalau ngasih kuliah gitu. Nah, mungkin Frankie bisa ngebaca itu terus istri saya bilang, Udah kayak kalau dukun saya dok. Hah? Udah kayak dukun saya. Istri saya bilang, tadinya saya bercita-cita sebelum saya lulus, sebelum saya pensiun, saya mau mengarang buku tentang pengalaman-pengalaman karena pengalaman-pengalaman sebagai dokter forensik. Saya memang udah bertekad itu. Waktu itu juga saya sempat mendorong Dr. Abdul Munim Idris, senior saya, untuk nulis buku. Nah, beliau menulis buku tuh 3 tentang pengalaman beliau menangani kasus-kasus forensik. Saya juga berpikir seperti itu, saya akan bikin buku. Tapi begitu ngomong gitu, saya pikir dunia sudah berubah. Orang lebih senang dengerin daripada baca. Jadi saya bikin buku saya mesti saya cetak. Orang belum tentu beli. Ya, ada Udah. minimumnya dok, supaya bisa dicetak ulang tuh dok. Nah, orang belum tentu beli. Kalau beli pun belum tentu dibaca gitu loh. Nah, dunia sudah berubah, udah masuk era digital. Digital tuh apa? Orang nontonnya YouTube, TikTok segala macam. Ada gitu buat saya itu ide baru. Buat saya sesuatu yang belajar dan saya suka belajar. Makanya saya bilang, yuk kita coba. Coba. Nah, kita pakai modal. Saya punya modal cerita. Frankie punya modal tim video. Tapi sebenarnya sudah hampir pesimis waktu kita di MAG itu dok, Matra Gading. Dokter Jaya punya istri sempat ngomong, Jaya emang udah ada waktu? Ya itu, emang ada waktu itu. Cuma saya pikir daripada saya bikin buku, belum dijual belum tentu laku, udah dijual udah dibeli belum tentu dibaca orang. Mendingan saya cerita, karena orang suka cerita. Cuman begini, kita mau waktu itu saya bilang, istri saya bilang, kamu kalau udah pensiun, mungkin sekali waktu kamu udah nggak bisa jalan, tapi kamu masih tetap bisa ngomong. Nah iya. Itu satu. Yang kedua, omongan kamu nggak bakal hilang. Karena kalau udah masuk ke internet, itu tidak mungkin bisa dihapus. Tapi begitu bikin saya ngeri, Frankie. Ngerinya kenapa? Apa dok? Kalau sudah tercatat seperti itu, kalau saya ngomong ngaco, semua orang kan dengar ngacoannya saya sampai belas tahun. Jadi artinya saya nggak boleh ngaco gitu. Jadi artinya saya hanya akan ngomong yang benar supaya nggak mempermalukan saya nanti. Jadi bersyukurlah saya dok, ngomong tanpa beban. Itu beban dokter. Jadi akhirnya saya bilang ya mesti jadi konten kreatornya saya yang mesti nentuin mesti ngomong apa. Nah, tapi kita nggak punya fasilitas kan. Saya tanya. Kita saat itu saya baru beli kamera. Nah itu saya beli kamera kan. Dokter tahu, kalau di bagian kita, dokter kan senang fotografi juga. Fotografi itu seorang pencinta fotografi punya 2 agama dok ya. Saat itu dok, sekarang udah banyak agamanya, ada 5 kali dok ya. Tahu dok agamanya 2 apa dok? Ya, Nikon sama Canon. Nikon sama Canon, agama saya Nikon dok. Beda, saya Canon. Karena Nikon itu menurut saya itu the best lah ya. Jadi saya beli yang Nikon semua satu set, berapa kamera gitu ya. Asumsi saya sederhana. Kalau nanti ada tim kita yang bantuin, mereka nggak bisa kasih komplain, Pak, peralatan jelek. Sorry, ini Nikon. Gitu. Nah betul, tapi dokter Jaya kita, sebenarnya saya tempo hari saya udah bikin satu studio di daerah Gatot Subroto. Tapi Gatot Subroto sama kita, tempat tinggal Jakarta Utara, jauh dok. Ya udahlah, kita mendekatkan studio sama kita. Ya enggak, tapi waktu itu kan kita masih belum tahu modelnya seperti apa. Belum tahu. Dan studio kita nggak punya. Dan kita nggak tahu orang tuh bikin podcast tuh seperti apa sih. Kita nggak pernah tahu loh. Iya kita modal nekat aja. Akhirnya kan saya berapa kali diundang podcast. Saya liatin, kayaknya gitu. Tapi kita nggak punya tempat kan. Iya. Sampai waktu itu kita nyewa di kafe. Ya, di kafe studio. Ya, di kafe.
Ya bukan di kafe lah ya, Di kafe coffee kita shop. minta Coffee kita shop. minta sewa ruangan Ya, private yang kita bisa rekaman dengan syarat kita harus beli ya. sesuatu di situ, kopi dan segala macam. Ya kita jalan aja begitu, trial and error, pelan-pelan. Ternyata animo yang dengar cukup. Tapi kalau saya lihat lagi dok, episode 1-2-nya emang kita punya problem tuh di suaranya, nggak bersih. Karena apa? Kita masih banyak gangguan seperti dokter Jaya sebutin tuh. Ya masih nggak ngerti caranya setting-settingnya gimana, kita udah punya peralatan. Ngerti. Setiap kali mau rekaman di setting ulang, kita bawa. Itu perlu waktu. Kita rekaman begitu dibongkar, nanti pasang lagi begitu. Itu takes time dok. Takes time. Satu, kedua kita nggak bisa tahu nih sebenarnya kita mesti bikin yang berapa banyak. Berapa lama. Coba-coba seperempat jam, setengah jam, sampai akhirnya kita dapetin pokoknya fix 1 jam orang masih mau dengerin gitu ya. Kita dikomplain saat itu dok. Kita berpikir bahwa kita coba padat-padatin 15 menit 20 menit udah cukup dok ya. Iya. Diledekin gitu. Dikomplain. Karena pada waktu itu Deddy Corbuzier itu udah 1 jam. 1 jam lebih. Jadi ternyata 1 jam bisa, cuman bagaimana caranya menjaga supaya orang tetap mau dengerin sampai akhir. Sebenarnya kalau kita nggak stop dok, ngobrol sampai pagi juga bisa. Iya. Ya kan kita biasa ngobrol. Tapi kita akhirnya dapetin kira-kira 1 jam tuh orang masih bisa tahan lah. Jadi ya kita akhirnya main di situ. Terus kemudian akhirnya kita bikin studio sendiri. Sampai akhirnya sudah jalan ya pelan-pelan kita memperbaiki dia sembari jalan. Ya tapi kita bersyukur juga lah kita akhirnya bisa survive. Tapi ada beberapa prinsip yang saya omongin di sini. Pertama, di dalam podcast kita tidak mau ngomongin kasus. Ya, setuju. Karena kasus nanti pasti ada yang tersinggung dan segala macam. Jadi kita lebih ke arah edukasi ilmunya. Kasus itu menyangkut apa? Nah kita akan ngomongin keilmuannya. Tetapi dengan cara cerita. Kita prinsipnya di podcast ini tidak mau mengajarkan audiens. Karena kita ngajari audiens, orang nggak senang diajar pada prinsipnya. Tapi orang senang dengar cerita. Jadi kita cerita. Jadi ini adalah ngobrol. Frankie sebagai orang awam, saya sebagai dokter. Kita ngobrol seperti ngobrol di warung kopi, dan kemudian dari obrol itu orang bisa dapat sesuatu gitu loh. Aduh, dokter Jaya nyindir saya nih dok. Warung kopi tapi nggak ada kopinya dok. Ada lah ini. Enggak, kalau dulu kan kita masih ada kopi beberapa itu. Sekarang ini kita nanti deh dok, saya modalin nanti. Iya enggak, tapi maksudnya ada orang yang suka bilang mestinya cari dong orang yang selevel sama dokter Jaya gitu. Saya justru kagak mau, karena kenapa di sini tuh fungsinya Frankie itu adalah sebagai orang awam yang sebenarnya punya banyak pertanyaan tentang masalah kesehatan, kedokteran, tetapi nggak pernah dapat jawaban. Karena hal-halnya terlalu barangkali mungkin dianggapnya ini terlalu receh atau iya dong, nggak apa-apa dong. Ya, tapi itu jadi pertanyaan kan, misalnya contoh soal ketombe, soal bau mulut, atau segala itu sesuatu yang orang jarang ngomongin dan nggak tahu apaan sebenarnya keilmuannya. Kalau saya mah gitu. cuek dok, orang ngomong apa kan yang penting pembuktiannya dok. Kita udah bisa buktikan apa ya. Sebentar dok, saya penasaran dengan bunyinya penghukuman mati itu, vonisnya tuh seperti apa? Dihukum sampai mati atau menjalani mati. Sampai mati? Kalau di Indonesia udah jelas ditembak, Frankie. Karena kan gini, ada beberapa kasus yang dimana istilahnya contoh nih dok ya, orang digantung, nggak mati. Oh itu lain. Kita nggak ngomong itu karena itu di Indonesia. Sekarang atau orang ditembak sampai mati. Nah berarti hukuman sampai mati ya? Ya, tapi dengan cara ditembak. Caranya itu ditentukan oleh negara. Indonesia dengan ditembak. Kalau di Malaysia dengan digantung. Di Amerika mungkin saya nggak tahu diracun, tapi dulu di listrik. Jadi emang ada caranya, tapi sampai mati itu ya dia ya? Iya dong. Nanti yang setelah dihukum itu dinilai sama dokter benar mati enggak. Dokter yang menilai. Kan misalkan contoh nih dok, nih amit-amit ya dok ya, kita ngebicarain nasib orang. Tembak bagaimana aja dok? Kepala. Yang mematikan kepala. Tapi katanya jantung daerah sini yang dihantam. Kepala atau jantung itu dua itu pasti. Karena kalau kepala kan
Ya bekasnya susah ya, Dok, ya, sini kan bisa ditutupin ya. Nah, ternyata dia nggak pas kena jantungnya atau apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Nggak mungkin, karena penembaknya itu udah satu tim ya. Yang nembak kan bukan 1 orang, Franky, beberapa orang. Beberapa orang si terdakwanya. Jadi itu biasanya sih kalau di Indonesia yang setahu saya kemarin narkoba itu ya, Heeh. dibawa ke satu tempat khusus. Di mana, di pulau mana gitu, kemudian dia itu ditutupin kepalanya dan kemudian nih di sini ada berapa orang eksekutornya, pegang senapan semua. Semuanya meledak, Franky, tapi yang punya peluru cuman 1. Mungkin ya, Dok, ya. Jadi Jadi seperti itu kayaknya. bunyinya adalah dihukum sampai mati. Jadi kalau Iya. dia belum mati, diulang lagi sampai mati ya. Iya. Nah, ini, Dok, masalah bunuh diri itu kan yang paling gampang, bukan paling gampang. Kecenderungannya dokter bilang setelah Covid kemarin, kecenderungannya orang mengganti metode bunuh dirinya. Yang tadinya pakai racun, pakai insektisida, sekarang dia sudah menggunakan yang lebih umum, yaitu pakai metode gantung diri. Gantung diri ini pakai apa sih, Dok? Ya pakai tali. Kalau nggak pakai tali, pakai kain. Nah, itu maksud saya. Jadi artinya di sini kan gantung diri ini medianya aja banyak nih, Dok, ya. Iya. Nah, kenapa gantung diri ini kemudian banyak populer di kalangan orang yang dalam tanda kutip berkehendak melakukan gantung diri? Karena itu barangnya ada. Kalau mau pakai gantung diri pakai kain, pakai baju bisa, pakai itu apa, gorden bisa, apapun bisa. Di rumah tali juga bisa, tali rafia bisa. Tali kolor. Apapun tali. Iya, termasuk tahanan-tahanan, Dok, katanya, Dok. Nggak boleh pakai kolor yang ada talinya. Iya. Karena ditakutkan tahanan tersebut gantung diri. Katanya, Dok. Gitu. Nggak tahu benar apa enggaknya. Nah, itu jadi dokter bilang karena medianya tuh ada, gampang. Dan Gitu. bisa dibikin sama dia. Dia pasti pakai baju. Bajunya itu bisa dipulung-pulung, bisa jadi bahan untuk gantung. Itu mesti pakai hitung-hitungan dulu nggak, Dok? Nggak usah. Nggak seperti orang digantung tadi. Iya. Ya, orang digantung, hukuman gantung mesti dihitung-hitung tuh ya. Iya. Sinusnya berapa, kosinusnya berapa ya, Dok, ya? Berat badannya Oh, sama berat panjang panjang talinya. Saya pikir pakai trigonometri. Wah, kalau jarak segini, sudutnya segini, mesti talinya begini. Oke, terus untuk dia punya gantung diri tidak sama dengan hukuman gantung, Dok, ya? Caranya Nggak sama. ya. Mekanisme kematiannya juga nggak sama. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau orang gantung diri yang paling sering gimana sih? Yang saya tahu kamu? Nah, ini kalau dia melakukannya di rumah nih, Dok, ya. Kebanyakan itu di palang kusen pintu. Ya, artinya di atas mesti ada tempat sangkutan tali. Ya. Ya, artinya kalau di atasnya kayak Ethernet begitu nggak bisa gantung diri. Kalau di rumah-rumah kampung gitu kan, kebetulan kan mereka biasanya nggak pakai Ethernet. Di kuda-kuda atap. Ya, kuda-kuda. Nah, tapi tetap aja harus ada tiang Ada kan di tempat atas. untuk menggantung. Makanya kalau di daerah gantung diri itu harus dilakukan di pohon. Di luar pohon. Tapi kalau di dalam rumah mesti ada tiang di atas. Yang kuat. Nah, kalau nggak kuat gegubrak dia. Nah, sekarang pertanyaannya, orang gantung itu jadi harus ada tiang jelas. Terus kemudian ada talinya. Nah, sekarang masalahnya adalah bisa nggak kalau ternyata atapnya itu pendek? Itu yang tadi saya mau nanya, Dok. Kadang-kadang kan gini. Ada satu saya pernah baca. Orang gantung diri, tapi di jendela rumah. Jendela rumah yang pendek, dia ngegantung. Sehingga dia kakinya glosor. Ngedeprok lah ya. Atau setengah duduk malah. Kegantung. Atau dia gantung dirinya tuh di grendel pintu. Emang bisa mati tuh kalau kayak gitu? Nah, sekarang iya Bisa? Bisa mati. Ya Nah, ampun. sekarang masalahnya begini. Masalah itu bisa. Jadi artinya yang namanya gantung diri itu belum tentu kakinya tuh tidak menapak lantai. Kaki bisa menapak lantai, bahkan kakinya bengkok pun bisa jadi setengah duduk gitu, itu bisa mati juga, Franky. Tapi kalau menggantung itu lebih ini. Jadi kalau yang umum sih orangnya gantung. Dia orangnya tergantung, kakinya di atas lantai. Dan di bawah ada
ada Bangku. bangku Udah atau apa udah. itu normal. Tapi kalau nggak ada pun itu bisa terjadi. Nah sekarang pertanyaannya gini, kan ada jeratan di leher, Mhm. seperti jeratan. Mhm. Apa bedanya orang dijerat sama digantung? Kalau dijerat itu dibunuh, Franky. Orang lain yang kerjain. Kalau gantung, dia gantung sendiri atau digantung orang. Digantung itu bisa digantung orang, artinya dibunuh. Bisa juga dia bunuh diri. Tapi kalau dijerat udah pasti dibunuh. Nah dok, kebetulan nih kita kan udah sore nih dok. Si naga saya, cacing saya udah mulai teriak-teriak dok. Jadi otak saya mikirin gimana ngasih Enggak, makan si belum cacing. saatnya buka, Franky. Jangan Jadi salah. saya mempercayakan jawabannya sama dokter Jaya aja dok. Bedanya adalah kekuatannya. Kalau gantung, namanya gantung, entah gantung diri atau digantung, namanya hanging, itu karena berat badan. Jadi entah dia dibunuh ataupun ngegantung, seperti itu. Karena berat badan. Jadi selama berat badan itu yang membuat lehernya kejepit, Ya. itu gantung namanya. Tapi kalau jerat, energinya, tenaganya itu bukan dari itu, tetapi tenaga luar. Nah bedanya, itunya yang bisa dibedakan kalau orang nggak ngelihat gimana ceritanya dok? Ininya dong, talinya. Kalau orang gantung, talinya miring. Kalau dijerat kan begini, mendatar. Dokter tahu sama si Miko sama Mola kan? Ya. Itu kira-kira menurut dokter beratnya berapa kilo tuh masing-masing tuh dok? Ya itu gedenya ya segede cucu saya lah. Mungkin 25 kilo kali. Wah dok, Miko itu 48 kilo. 48? Mola mendekati 40 kilo. Jadi kebayang kan, dua begundal itu kalau lagi dia ngambek, nyeret-nyeret dia ataupun itu beratnya bukan main. Kamu nggak boleh gendong, bisa HNP, Franky. Bukannya bisa HNP, memang sudah HNP dok. Enggak, maksudnya HNP-nya kamu. Ya memang kemarin HNP saya kambuh tuh gara-gara mau ajak main dia, dan dia berontak nggak ketahan sama saya. Nah salah posisi akhirnya beneran kejepit deh. Nah saya mau ngomong sama dokter Jaya, ini kan kita kalau kita sebagai punya pet nih dok ya, kita kan harus juga ngurusin dia punya kesehatan ya nih dok. Iya. Mahal dok. Iya. Mahal. Ya jadi apa yang rutin setiap tahun? dia ada kartunya tuh. Jadi kan si Mola sama Miko itu kan punya apa? Yang lucu tuh Mola Miko tuh punya akte kelahiran juga lagi. Iya. Udah kayak orang aja nih. Didaftarin di catatan sipil? Enggak. Enggak, dia bukan catatan sipil. Ada Perkin. Kalau nggak salah Perkin, dia ada bukunya, akte kelahirannya. Terus dapat buku juga kayak anak balita gitu, buku vaksinasi. Jadi kemarin itu kayak KMS, Sukarto Menuju Sehat tuh. Iya kali. Ntar ditimbang lagi umur berapa bulan, berapa kilo. Terus ada grafiknya, Franky. Masuk hijau apa masuk merah? Kuning. Apa kuning? Mola Miko kayaknya pas di tengah-tengah karena badan-badan dia tuh badan-badan memang 40 kiloan sampai 50 kiloan. Badan bongsor ya. Bongsor. Tapi memang padat sih badannya. Tapi yang lebih gila lagi Rottweiler. Rottweiler tuh bahkan bisa sampai 70 kiloan. Lebih berat lagi. Itu mungkin kayak gini ya. Waktu saya kecil dulu, tetangga saya seberang rumah saya, dia punya anjing yang waktu itu ya, waktu saya masih kecil ya, masih SD, saya ngeliat tuh anjingnya kayak kuda, Franky. Itu yang gitu kali. Great Dane. Itu kali ya? Bukan? Kayaknya, karena pokoknya... Jadi pembantunya itu yang suka ini dia tuh lebih pendek dari foto anjingnya. Waduh, geli banget. Iya. Jadi memang yang jelas ini kita harus ngurusin tuh makanannya ya lumayan mahal. Jadi itu berapa trip saya lah kalau untuk ngasih makan tuh habis buat kasih makan dia tuh. Terus kedua berobat. Nah kemarin dia vaksinasi ulang. Vaksinasi ulang, ada vaksinasi apa aja sih dok? Saya lupa. Nggak tahu, yang jelas udah Ada pasti bukunya rabies, tuh. anti rabies. Iya, rabies. Vaksin anti rabies, VAR. Vaksin anti rabies. Iya. Tapi yang saya paling ingat satu. Oh ya, dia juga selain itu juga kan saya liatin tuh si Miko suka gedek-gedek kepalanya gitu. Ternyata kupingnya berair. Jadi dikasih lah obat tetes kuping. Sekalian kita kasih tetes kutu.
Jadi sekarang tuh obat sangat manjur, nggak perlu pakai, dulu kan pakai bedak Doris ya. Sekarang ditetesin aja di pundak di sini. Itu bisa ngilangin kutu. Ini tetes kutu yang berulang lah. Dulu Itu juga orang pernah. boleh bisa nggak? Bisa kali dok ya. Dosisnya digedein karena kan permukaan kulitnya lebih luas. Nah tapi saya mau ngobrol sama dokter Jaya tuh gini. Apakah yang namanya binatang peliharaan itu harus divaksin? Padahal kalau kita lihat kan si Mola Miko mainnya di rumah terus nih dok. Nggak anak rumahan dah dok. Anak rumahan, bukan anak yang suka keluyuran dugem gitu. Nah sekarang gini Franky, saya mau nanya, kalau menurut kamu yang namanya vaksin yang terutama yang paling di seluruh dunia tuh rabies. Kenapa? Yang tadi Rabies. dokter bilang, VAR. Ya, rabies. Kenapa rabies? 1 tahun kira-kira ada berapa kasus? Manusia nih. Jadi dari anjing ke manusia, karena 95% penyebabnya adalah anjing. Oh. Itu berapa orang yang meninggal dalam setahun? Pernah jadi kasus gede tuh dok kalau nggak salah. Enggak, Di berapa kira-kira? Aduh, nggak nyampe otak saya dok. 59.000 orang mati gara-gara Setahun. rabies setahun. Dan sebagian besar di Asia. Termasuk Indonesia. Tapi kita jangan sebut VAR lah dok. Apa? Nanti wasit-wasit bola begitu sebut VAR pada minta rabies lagi dok. Enggak, tapi 59.000. iya, yang mati meninggal. Karena kenapa? Orang kalau kena rabies, orang itu boleh bilang 99% meninggal, Franky. Selama ini yang bisa hidup kena rabies, orang kena rabies, yang hidup tuh baru 20 orang. Berarti sekitar 4.700-an orang per bulan tuh dok. Nggak main-main. Iya, enggak, makanya itu banyak sekali, Franky. Nah, itu terbanyak di negara Asia, di Asia dibandingin dengan Asia dan Afrika. Terbanyak. Tapi yang paling mengerikan di Indonesia, kita punya provinsi berapa tuh? 34 sekarang. Iya. Yang bebas rabies itu kira-kira cuma 8 provinsi, Franky. 8 provinsi. Iya. Tadinya belasan, sekarang udah tinggal 8. Yang lain tuh rabies semua. Nah, yang nggak rabies, Jakarta masuk nggak? Masuk. Tidak. Dia masuk dari 8 itu. Iya, maksudnya udah bebas rabies Jakarta. Bukan masih bebas rabies. Nggak bisa bilang udah. Karena dari satu daerah tuh yang menyebar kemana-mana, Franky. Jadi artinya yang masih bebas rabies tuh Jakarta masuk, Babel masuk, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua. Tempat lain penuh dengan rabies. Jadi pengertian masih itu artinya kita boleh lebih tenang dok ya? Enggak, karena dia nyebar terus. Dari satu anjing yang gila, dia akan cenderung akan melukai anjing-anjing lain. Mungkin melukai kucing juga. Nah, kalau dia menggigit binatang itu dan kemudian binatang yang gigit lain, kamu kebayang aja dah, satu anjing gigit 3 orang. 3 orang gigit lagi 3 orang lagi, udah 9 tuh. 9 gigit 27. Itulah yang menyebabkan. Jadi satu anjing rabies aja itu bisa satu provinsi kena semua orang. Nah, itulah yang disebut endemi itu. Tapi rabies ini produknya apa sih dok? Nah, kalau dilihat penyebabnya itu adalah virus. Virusnya namanya virus rabies atau Lisa virus. Namanya Lisa, Franky. Keren kan? Lisa virus. Yang punya nama Lisa tersinggung nih dok. Lisa tapi S-nya 2, Franky. Lisa virus. Nah, itu termasuk golongan rhabdovirus. Nah, virusnya itu beda sama virus lain. Virusnya neurotropik, seneng sama saraf, Franky. Jadi saraf virusnya saraf. Nah, jadi dia menularkan dari binatang ke orang lewat gigitan atau cakaran. Dan lewat liur. Jadi kalau anjing itu jilat-jilat, di situ kebetulan ada luka, itu masuk. Begitu. Iya, makanya jadi nggak perlu digigit. Enggak, liurnya yang. Nah, sekarang kebayang nggak? Ada banyak orang, saya banyak lihat nih orang piara anjing nih. Wah, anjingnya saking akrab dia, mukanya dijilat-jilat. Kalau ada luka, misalnya bekas jerawat segala macam, itu bisa masuk lagi. Dari liurnya si anjing masuk ke kulit kita, kalau ada yang kebuka gitu ya. Iya. Masuk tuh ya. Masuk. Nggak perlu digigit tuh ya. Nggak perlu dicakar. Tapi kalau dicakar digigit udah pasti masuk. Nah, si virusnya itu sama saraf. Kan sarafnya ada di seluruh tubuh kita, ada saraf. Nah, dia masuk lewat saraf. Dia jalan merangkak, Franky. Karena kenapa? Dia dalam 1 hari
Satu hari dia jalan antara 12 sampai 14 milimeter. 12 sampai 14 milimeter, artinya cuma 1 Menjalan, sentian tuh dok, 1 senti iya, sampai 1 senti setengah. menjalan dia ngarahnya kemana? Ngarah ke otak. Oh. Menjalan dikit-dikit, makanya kalau digigitnya di daerah dada, di daerah lengan atas, di muka, leher, cepat matinya. Tapi kalau di kaki lebih lama jalannya. Oh, itu saya baru tahu kenapa orang katanya kalau yang lebih pendek itu lebih pintar pada orang yang jangkung-jangkung, dok. Nah, sekarang ini dia jalan pelan-pelan. Nah, selama dia lagi jalan gitu, dia akan dari saraf pinggir, terus naik ke sumsum tulang belakang. Saraf, dia naik ke atas ke otak. Nah, begitu sampai ke otak, orangnya udah mulai gejala saraf. Pada saat itu orangnya 99% pasti meninggal. Itu sebabnya itu sangat ditakuti. Dokter Jaya tahu nggak, rokok di Indonesia juga sebenarnya kan zaman dulu ya, saya karena saya bukan perokok, jadi saya nggak tahu perkembangan merek rokok. Zaman dulu ada yang namanya Salem. Salem sama Dunhill, dok. Itu Dunhill mah yang maksudnya yang rokok putih. ya, tapi kalau rokok yang di masyarakat mah Bentul. Oh, Ya ya. dong, Bentul, Ya. apalah pokoknya yang Ini begitu. yang saya mau ngomongin adalah katanya kalau Salem itu karena rokok buat cewek, dok, lebih sedikit untuk dia punya daya ediknya, dok ya. Katanya nih, dok, kalau Dunhill rokok buat cowok, ya dua merek ini terus terang merek yang Enggak, tapi pertanyaannya begini. prestise ya. Pertanyaannya begini, benar nggak itu bikin ketagihan, Fengge? Aduh, kayaknya sih iya, dok. Soalnya saya ngeliatin kalau orang udah sekali ngerokok dan dia menikmati, itu susah buat di-stop. Begini, kalau orang ngerokok, kan dibakar. Yang dibakar yang utamanya deh, yang utamanya isinya yang paling utamanya itu adalah tembakau kan. Di Bagian tembakau, depannya sampai ke di filter. tembakau, tapi dia kan dikasih macam-macam, dikasih saus lah, apalah segala macam kan, ada rasanya kan. Disedot, masuk ke dalam paru kan, pernapasan hidung, mulut ya, masuk ke dalam paru, dari paru masuk ke darah, masuk ke otak. Nah, di otak itu dia ada reseptornya, Frankie. Di dalam otak, dia nempel di situ. Dan setelah nempel apa efeknya ke otak? Itu dia sebenarnya rahasianya di situ. Di otak itu menyebabkan keluarnya neurotransmitter namanya dopamin. Dopamin itu hormon yang bikin orang happy. Keluar lagi endorfin. Endorfin keluar, jadi happy, rasanya nyaman, dunia menjadi lebih indah, itu loh. Nah, setelah dia kena gitu, kan dia hilang kan efeknya setelah nggak ngerokok. Dia ketagihan, bikin adiksi. Dia makan lagi, lama-lama Isep lagi, dok. Isep lagi. Nah, setelah diisep lama-lama, dia udah berkali-kali, dia itu mengalami desensitisasi. Artinya tadi ngerokok 1 cukup, enaknya, efeknya, lama-lama tidak berasa. Ketagihan jadi Ketagihan, nambah. dia nambah lagi sedemikian rupa sehingga makin hebat. Dan dari sejak dulu tuh kalau namanya ngerokok itu dianggapnya itu sebagai pintu gerbang untuk penggunaan-penggunaan yang lain, termasuk narkoba, Frankie. Makanya kalau di beberapa sekolah yang swasta yang ketat, mereka melarang sekali rokok, terutama di anak SD, SMP. Karena kenapa? Karena kalau itu dia nggak bisa berhenti, Frankie. Terus makin itu. Saya mau sedikit nanya balik ke pernyataan dokter J awal tuh. Rokok mempunyai ada berapa ribu, dok, bahan yang 5.000. 5.000. Ada yang tulis malah sampai 7.000. Bahan berbahaya. Bahan berbahaya. Dan termasuk antara lain 40 yang bisa bikin kanker. 40 yang sudah dipercaya bisa ya, dok ya, menyebabkan pembentukan kanker. Nah, sekarang begini, itu dari segi itu. Dan ngerokok itu hebatnya, ini hebatnya nih saya bilang. Tembakau dibuat dari sini, dilempar ke luar negeri, di luar negeri dibikin itu, balik ke sini berupa rokok, harganya udah berlipat-lipat. Dan hebatnya lagi di luar negeri itu, di tempat yang memproduksi itu, lebih banyak dijualnya di negara berkembang seperti Indonesia. Oke, dok, nah sekarang kondisi-kondisi orang dengan penyakit yang disebabkan karena bukan cara berpikir, karena pikirannya, dok ya. Pikirannya mengakibatkan dia ada gangguan-gangguan di pencernaan tuh, dok ya. Banyak, Kak? Banyak.
Nah itu, ada istilahnya hampir sama seperti kamu tahu yang namanya ABS? ABS anti block system, anti lock brake system. Asal Bapak senang. Oh, Dok. Oh. Aduh, saya kan supir akap, Dok, urusannya sama Oh, permobilan. enggak, kalau di kantor tuh ABS asal Bapak senang. Heeh. Tapi ini namanya penyakit IBS. Orang itu sering sekali perutnya bermasalah. Kalau orang dibilang, "Lo kenapa sih?" "Aduh gua nggak bisa makan nih, gua nggak boleh makan nih, kata dokter nggak boleh makan ini." "Kenapa?" "Kalau gua makan sedikit gua bisa diare. Kalau gua makan dikit gua tiba-tiba gua bisa jadi sembelit, nggak bisa berak." Hmm. Nah yang orang begitu jadi langganan bolak-balik ke dokter pengen. Karena kenapa? Dia itu ada banyak sekali pantangannya dan orang itu stres dan ternyata itu namanya penyakit itu hampir sama seperti itu, bukan ABS, IBS. International Business System. Irritable bowel syndrome, bawal itu usus. Irritable, jadi ususnya gampang teriritasi, sindrom itu gejala. Jadi orang itu seringkali sering sakit perut nggak nyaman, kembung, suka diare, kadang-kadang diare, kadang-kadang konstipasi, sembelit, kadang-kadang sembelit dan diare itu campur-campur tapi sering. Sering dan dia nggak suka sebenarnya kan, Dok, ya? Dia nggak suka, Heeh. karena memang nggak enak. Nah orang yang begitu kadang-kadang dia kalau yang self medication ya, dia makan obat sendiri. Nah ada obat yang namanya, yang mengandung simeticon, itu salah satu bahan kimia, itu bisa ngeluarin gas. Wah gua ada kembung nih, dia makan obat itu, tiba-tiba dia langsung jadi sendawa atau dia jadi banyak kentut. Nah kalau cucu saya bilang itu obat kentut Franky. Enggak, itu Perangsang kentut, iya. untuk itu melegakan, karena begitu dia sendawa banyak, kentut banyak, Ini mendingan. obat resmi nih, Dok, ya? Orang resmi. Dan artinya sering dipakai sama dokter. Oh, kamu beli di warung juga ada. Simeticon. Enggak, itu bahan Mengandung kimia. bahan simeticon. Simeticon, misalnya model kayak Polycrol atau apa ada simeticonnya, Franky. Kalau habis makan gitu, gas itu kan dia ngumpul, itu yang bikin bloating atau kembung. Kembung. Nah, ini dia pecah tuh, kembungnya itu gasnya itu dalam kecil-kecil dia kemudian keluar, nerabas keluar ke atas atau ke bawah. Jadi makanya kalau cucu saya bilang itu obat kentut gitu. Jadi bisa nanti kemudian dia jadi banyak dahak atau dia keluar dan kemudian karena kembungnya hilang, rada mendingan. Jadi nafsu makan lagi. Itu cuma buat ngilangin gejala, tetapi whatever itu adalah sangat efektif. Hampir semua obat mah tuh ada gituannya, Franky. Rata-rata. Jadi kalau kita bicara masalah racun-racun ini kan, Dok, kita pernah bahas racun kalau nggak salah dulu ya, di beberapa episode yang dulu. Dan kita mau lebih spesifik adalah sekarang ini banyak masalah orang-orang yang takut keracunan makanan. Ya. Ya. Nah, keracunan makanan. Keracunan makanan itu nggak mutlak yang terakhir ini kali, cuman yang sekarang ini katanya istilahnya dia udah sampai outbreak, Franky. Outbreak itu artinya udah seperti kayak wabah gitu. Ya. Karena jumlah korbannya terlalu banyak. Tahu nggak berapa jumlah korbannya? Yang resmi kata pemerintah 6.000, tapi menurut orang-orang yang netizen yang lain itu dihitung itu udah 8.000 Franky sejak Januari ya. Tapi kalau saya punya Yang pemikiran kan gini, Dok. Ini masalah ini kan tujuan mulia nih, Dok. Tujuan mulia. Sama, kita kalau ke kondangan kan kita dikasih makanan. Kan tujuannya mulia supaya tamunya pada kenyang. Ya. Tapi di tengah-tengah tujuan mulia itu kan kadang-kadang ada satu Eksiden. ya, eksiden ini yang dalam tanda kutip mungkin lebih tepatnya nggak disengaja. Nah sekarang begini, kita menduga ya keracunan makanan. Tapi kapan kita menduga, wah ini ada kayaknya keracunan makanan nih. Bagaimana caranya? Apa kriterianya kita bilang itu keracunan makanan? Kasih makan ke tikus. Bukan, enggak. Kalau ada orang sakit atau mati, oh iya itu keracunan makanan gitu. Itu bagaimana kita mendeteksinya? Jangan curiga begitu, jangan-jangan dia sakit, bukan karena keracunan gitu loh maksudnya. Ya, setuju. Jadi artinya ada orang yang mengklaim dirinya keracunan. Atau orang lain bilang dia keracunan. Nah gitu. Nah, kenapa bisa kita klasifikasikan seperti itu maksudnya dokter Jaya kan? Iya. Jumlahnya cukup banyak. Oh itu cuma salah satu dulu. Salah satu. Jadi gini, orang sehat nggak kenapa-napa tiba-tiba sakit atau mati. Jadi ada sesuatu yang mendadak. Itu pasti keracunan. Itu satu ya. Ini kriterianya. Ini keywords-nya nih dok ya. Iya. Kata ada orang kuncinya sehat tiba-tiba sakit atau mati. Jadi kesambet. Satu. Kriteria kedua,
adalah dia massal. Kalau dia massal itu lebih meyakinkan. Oke, jadi saya langsung ke jawaban nomor 2. Ya. Nah, langsung kedua. Yang pertama mesti ada sesuatu, jadi ada event. Orang sehat tiba-tiba sakit atau mati. Yang kedua, orangnya jumlahnya banyak. Yang ketiga, adanya kontak dengan bahan yang diduga menyebabkan itu. Kontak yang sama. Ini kayaknya ini tiga-tiganya nih kayaknya bukannya pilihan nih, Dok. Ini kalau dalam bahasa matematiknya himpunan gabungan nih, Dok. Ya. Ya. Kalau gini kan irisan. Ya. Harus dia ada kondisi orang yang sehat, mendadak jadi, sakit atau meninggal. Kedua, jumlahnya bisa banyak. Seorang pun bisa sebenarnya, tapi banyak itu meyakinkan. Ketiga, ada kontak dengan bahan yang diduga menjadi penyebab. Jadi kalau dia massal, dia berkontak dengan barang yang sama. Terus kemudian keempat, dia mengalami gejala yang adalah gejala keracunan tertentu. Kan keracunan siapa ada gejalanya. Dia mendapatkan gejala itu. Jadi ada kontak, ada gejala. Kalau diperiksa di badannya, ada bahan yang menyebabkan keracunan tersebut. Dan yang terakhir, ada sisanya pada barang sisanya yang dikonsumsi itu, ada racun yang kita duga tadi. Setelah diselidikin nih, Dok. Jadi artinya kalau itu terpenuhi, ya udah bilang, udah pasti keracunan. Jangan nanti kita bilang, wah itu mau kesambat begitu, nggak bisa begitu. Ya tadi saya sempat bilang kesambat kalau dari sehat. Tapi kan itu kriteria kesemuanya, keseluruhannya. Jadi kembali ya diulang dari apa? Tadi ada orang sehat. Toto dadakan dia kelepek-kelepek. Ya. Nah, kedua, jumlahnya bisa aja banyak. Ketiga, dia bersentuhan, kontak dengan sesuatu yang istilahnya sebelum terjadi hal seperti itu dia berkontak dulu sama barang tadi. Kemudian ada gejalanya. Gejalanya sesuai dengan racun yang diduga tadi. Kemudian di badannya ada racun atau ada penyebabnya itu ada di badannya juga. Dan yang paling akhir, pada sisa makanannya ketemu racun yang kita perkirakan itu tadi. Nah, jadi pada kasus-kasus yang kita bilang, wah ada keracunan massal. Ya udah jelas, misalnya contoh ada sekelompok orang pergi kondangan 30 orang. Tiba-tiba 10-nya mencret. Nah, misalnya. Nah, itu kan itu udah terpenuhi itu. Sakit, orangnya banyak, makan di kondangan yang sama, dia mencret. Nah, sekarang tinggal diperiksa di orangnya ini ada nggak kuman yang bisa bikin mencret. Dan di makanannya itu harus diperiksa. Diperiksa ada nggak kuman yang bisa bikin orang itu jadi mencret. Ini statement dari Dokter Jaya, pernyataan Dokter Jaya itu tadi sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang saya mau tanyain. Ya. Dokter Jaya udah sebutin ada 30 undangan, 10 mencret. Pertanyaannya kan kok cuma 10, kenapa nggak semuanya? Nah, sekarang masalahnya kalau dia ada 30 orang, ada 30 porsi, belum tentu semua porsinya itu kedapatan kuman yang sama. Jadi belum tentu makan makanan yang sama, Dokter Jaya. Makanannya sama, dimasak sama-sama. Tapi mungkin yang ya kalau kita misalnya contoh deh, masak nasi goreng deh atau apa. Kan ada nasi yang lebih lama ada di dalam kuali, Frankie, yang di sendok paling akhir sama tukang masaknya. Mungkin dia kena panas lebih. Jadi jumlah kumannya itu beda-beda pada setiap porsinya. Bisa. Dan satu lagi, daya tahan masing-masing kan beda-beda. Nah, ya itu yang tadi. Ternyata ada 2 kemungkinan, Dok ya. Orang nggak terpapar tadi, Dok ya. Makanannya kumannya nggak cukup, atau daya tahan kita lebih kuat daripada orang lain. Nah, sekarang makanya begini, pada setiap keracunan makanan, ada beberapa orang itu yang resiko yang sampai kalau dia kena, dia lebih resiko untuk meninggal, Frankie. Itu yang harus lebih diperhatikan. Pertama, anak-anak, orang tua, orang yang punya penyakit kronis, dan wanita hamil. Itu resikonya lebih gede. Resikonya lebih gede. Karena misalnya anak-anak kalau dehidrasi, kekurangan air, lebih cepat meninggal. Orang tua memang daya tahannya jelek. Orang penyakit kronis daya tahannya jelek. Orang hamil itu dia lagi ada 2 orang di dalam. Bisa kena dua-duanya kali. Dia kondisinya juga nggak terlalu baik. Makanya kalau ada gejala keracunan makanan tadi kan, jadi artinya benda penyebabnya adalah makanan. Habis makan sakit.
Nah, itu dia itu harus lebih dulu dikirim ke rumah sakit daripada orang lain. Ada otopsi, ada penjahat nih, badannya tatoan, meninggal dengan luka tembak masuk. Tapi begini, saya tuh bingung karena gini, luka tembak itu sebenarnya kalau buat dokter tuh gampang kelihatannya. Jadi ada lubang kalau di badan ya, lubang, di sekitar lubang itu ada lecet, lecet melingkar juga. Nah, terus baru masuk ke dalam. Nah, sekarang kamu logika kan, anak peluru itu kan bentuknya lonjong. Ya, tajam Ya. lah. Kalau dia lurus, lubangnya bulat kan? Iya. Kalau dia miring kan lubangnya kan Oval. lonjong. Iya dong. Iya, iya. Nah, jadi ada anak peluru masuk, bulat. Nah, logikanya kan ke saya yang otopsi nih, di perut nih. Begitu otopsi saya mengharapkan tuh ada saluran luka dari perut, kena otot, kena usus, apa semua tuh lurus gitu loh. Iya. Ternyata ada berapa luka yang tembaknya lurus-lurus semua itu. Tapi sebagian dari lukanya itu dia masuk lurus, terus dia menyusuri kulit. Tembus di sini, dia menyusuri kulit, ada di bawah. Ini tuh gini, jadi dia masuknya tegak lurus, tapi nggak bisa nembus. Dia menyusuri kulit. Nah, ada yang masuk. Itu kesalahan pakai perisai, Dok. Harusnya pakainya perisai di depan, dia taruhnya perisai di balik kulit. Begitu, dan terus saya bingung kan. Ya akhirnya saya tanya kan profesor saya, gitu. Dia bilang, itu pasti pas pakai itu kebal tuh, dia bilang kayak gituan. Ya udah, tapi artinya kan kagak cocok nih antara Teori gambaran luka sama itu kan. kenyataan. Tapi saya sih habis itu saya nggak tahu, belakangan baru saya tanya lagi sama profesor. Kita cari-cari, ya udah, tapi udah tahu itu bikin mati ya. Ada yang masuk ke dalam menyebabkan luka robekan pada usus, aur-auran ada di dalam, meninggal, cukup untuk mematikan gitu. Ada perdarahan dan segala macam. Tapi habis begitu ada yang menarik, Frankie. Kan kita tidak tahu ini, maksudnya itu di luar nalar ya, di luar ilmu kedokteran juga. Iya. Terus ada apaan? Begitu diperiksa, nah ada yang satu yang menarik, waktu diperiksa, saya periksa ulang lagi, ternyata di dalam batang penisnya itu ada benjolan, Frankie. Benjolannya 2. 2 benjolan. Benjolan itu seperti sejenis kayak gundu, tapi lebih kecil dari gundu yang kecil. Kan gundu ada gede, ada kecil kan. Bahannya? Nah, kan saya tidak tahu. Saya tanya profesor saya, Dibelek tuh. boleh nggak saya buka? Oh boleh, kata, kalau dokter mah boleh kerjain apapun. Saya buka, ketemu ada benda manik-manik bentuknya bulat, ada di situ 2 biji, Frankie. Itu bahannya apa, Dok? Batu. Batu, BATU ya? Iya, batu dan mengkilap. Wah. Belakangan, habis setelah saya ambil gitu, belakangan kan saya ngomong sama keluarganya yang ada. Ngomong-ngomong sama dia bilang, oh iya, ini corong batunya saya bawa pulang, Dok. Apaan sih itu? Saya bilang. Itu batu kebal katanya. Batu kebal? Iya. Sempet-sempetnya ya ditaruhnya di situ, Dok ya? Di bawah kulit. Iya, tapi di bawah kulit, tapi di penis lagi. Nah, iya gitu. Itu udah ya, yang itu udah. Orang mah taruh di sini kali, Dok, kalau tapi dibacok sini nggak mempan gitu kan. Tapi itu kenyataannya iya apa enggak saya kagak tahu. Sebab kalau saya tahu itu batu bisa buat kebal, Frankie, mungkin saya bawa pulang. Bawa pulang, dokter ya? Ya saya pakai sendiri begitu barangkali. Ya, tapi yang operasinya ke penis dokternya siapa tuh? Masa istrinya tolong pasangin? Enggak, tapi begitu. Tapi udah, terus belakangan kan saya nggak akan otopsi lagi. Nah, ada kejadian lagi yang lain lagi, tapi ini nggak urusan dengan kebal nih. Dia nggak kebal, tapi badan bertato. Tapi ngomong-ngomong tuh batunya satu warna atau berapa warna, Dok? Enggak, batunya ada motifnya gitu loh, warna-warni gitu loh, seperti batu. Kayak batu cincin gitu. Iya. Wah. Begitu. Ya saya nggak tahu batu apaan. Bukan kayak giok ya? Giok kan satu warna tuh. Nah, itu kan batu ya. Sekali waktu lagi periksa luar, ada juga cowok yang kayak begitu. Tapi kali ini bukan cuma 2, Frankie, ada 5. Lebih kaya, Dok. 5. Tapi bentuknya itu bukan bulat, Frankie. Tadi kan bulat batu. Ini lonjong, Frankie.
Lonjong itu ya kira-kira panjangnya 1 senti, diameternya kira-kira 0,6 lah. Ya karena itu menurut saya tuh menarik, saya bilang, "Apaan tuh?" Nah, si profesor saya ngomong begini, "Itu namanya manik-manik juga, tapi manik-manik ini tujuannya itu bukan buat itu, bukan buat kekebalan, tetapi untuk meningkatkan gairah seksual." Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!